Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu hukum iqlab. Ya, hukum iqlab ini adalah salah satu daripada hukum nun mati atau tanwin. Kapan terjadi hukum iqlab? Hukum iqlab itu terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Suaranya berubah menjadi mim dengan dengung selama 2 harokat. Maksudnya adalah apabila ada nun mati ataupun tanwin, salah satu, baik nun mati ataupun tanwin, bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Bagaimana membacanya? Yaitu suara berubah menjadi mim mati. Maksudnya bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin berubah menjadi bunyi mim mati dengan dengung selama 2 harokat. Yaitu ketika kita membunyikan mim mati, suara kita tahan 2 harokat, suara dengung. Contoh seperti di bawah. Kita baca Sami'an basira. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah ada tanwin. Ya, tanwin baris 2 bertemu dengan huruf ba. Maka hukum bacaan tanwin di sini adalah iqlab. Kenapa iqlab? Karena tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, maka bunyi tanwin berubah menjadi bunyi mim mati dan dengan dengung selama 2 harokat ketika membaca tanwin. Sami'an basira, ditahan suara selama 2 harokat, atau dalam kata yang lain 1 alif. Ya, 1 alif sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu 1 alif sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. 2 kali kita lipat jari. Sami'an basira. Ya, baik. Contoh berikutnya adalah mim ba'di. Ya, kita lihat di sini ada nun mati bertemu dengan ba. Ya, di sini terjadi hukum iqlab. Kenapa di sini hukumnya iqlab? Karena nun mati bertemu dengan huruf ba. Ya, maka bunyi nun matinya berubah menjadi bunyi mim. Ya, di sini kita lihat ditulis di buku ada mim kecil. Ya, ini maksudnya adalah bunyi nun mati berubah menjadi bunyi mim. Ya. Maka kita tidak lagi dibaca min, tapi dibaca mim. Ya, dengan mim yang ringan. Ya, di tempat lain ada disebutkan mim yang ringan. Ya, jadi mulut bibir kita tidak tutup rapat. Terbuka sedikit saja. Mim ba'di. Ya, begitu bacaannya. Kemudian contoh yang ketiga adalah nun mati bertemu dengan ba juga, maka bunyi nun matinya berubah menjadi suara mim mati dengan disertai dengung selama 2 harokat. Kita baca anba'aka. Ya, seperti itulah cara membaca hukum iqlab. Ya, kita ulang lagi. Kapan iqlab itu terjadi? Yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. 1 huruf saja. Ya, huruf ba ini adalah huruf iqlab, hanya ada 1 huruf, yaitu huruf ba saja. Ya, ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 1 huruf, yaitu huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Sami'an basira min ba'di anba'aka. Ya, yang sangat penting sekali, jangan sampai kita lupa dengungnya. Ya, disebut di sini dengan dengung selama
2 harokat. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum iqlab. Ya, kita lihat di sini. Contoh yang pertama adalah terdapat dalam Al-Quran surah ke-6. Ya, ayat adalah ayatnya yang ke-19. Surah ke-6 ayat ke-19. Ya, nanti kalau kita mau lihat di Quran langsung bisa kita buka surah ke-6 ayat ke-19. Ya, di sini hanya dipotong saja ayatnya yang ada hukum iqlabnya. Baik, kita akan baca. Syahidun baini wa bainakum. Ya. Syahidun baini wa bainakum. Kita perhatikan di sini ada tanwin. Ya, kita perhatikan yang bergaris bawah. Di sinilah terjadi hukum iqlab. Ya. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka bunyi tanwin syahidun yang awalnya adalah syahidun karena tanwin, akan tetapi dia bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya iqlab. Ya, maka bunyi tanwin berubah menjadi bunyi mim mati yang ringan. Tidak lagi dibaca syahidun tapi syahidum. Ya, mulut ditutup, bibir ditutup tapi agak buka sedikit saja. Ya, di sinilah khasnya dengung iqlab. Ya, bibir dibuka sedikit saja. Kita baca syahidun baini wa bainakum. Ya, maka dum ini adalah hukum bacaannya iqlab. Kenapa iqlab? Karena tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, dibaca dengung selama 2 harokat. Kemudian contoh yang di bawahnya yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surah kedua ayat ke-229. Ya, potongan ayatnya adalah فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ. Ya, kita lihat di sini yang bergaris bawah adalah kum. Ya, tanwin bertemu dengan ba. Ya, di sini terjadi hukum iqlab. Yang awalnya bacaannya adalah fa'imsakun karena tanwin, akan tetapi tanwin bertemu dengan ba, maka bunyi tanwinnya berubah menjadi mim mati. Ya, berubah menjadi bunyi mim mati. Fa'imsakum disertai dengan dengung selama 2 harokat. Fa'imsakum bima'ruf. Ya, seperti itulah cara membacanya. Jangan lupa dengungnya. Ini yang sangat penting sekali, yaitu bunyi dengungnya. Iqlab itu dibaca berdengung. Kemudian berikutnya adalah ayat dalam Al-Quran surah ke-6 ayat ke-5. Kita baca ya'tihim ya, ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, baik. Kita perhatikan yang ada bergaris bawahnya. Nah, disinilah terjadi hukum iqlab. Ya, itu ketika ada nun mati bertemu dengan ba. Ya, di sini terjadi hukum iqlab. Maka nun mati, bunyi nun mati berubah menjadi mim mati yang ringan. Tidak lagi dibaca anba, tetapi dibaca amba. Ya, baik. Kita baca lagi. Ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Baik. Alhamdulillah. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Quran surah 32 ayat ke-40. Kita baca ayatnya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Baik, kita perhatikan yang bergaris bawah adalah yanbaghi. Di sini terjadi hukum iqlab, yaitu ketika nun mati bertemu dengan huruf ba. Ya, sama juga seperti contoh yang sebelumnya. Bunyi nun mati berubah menjadi mim mati. Ya, bunyi mim mati yang ringan. Yanbaghi. Ya,
bunyi mim mati disertai dengan dengung. Tidak lagi dibaca yan bagi, tapi dibaca yang bagi disertai dengung 2 harokat. Kita baca ulang. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Baik, kita lanjutkan kepada contoh yang berikutnya, yaitu Quran surah 55 ayat 54. Yaitu ayatnya kita baca. Muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq. Baik, kita perhatikan garis bawahnya berada di bawah huruf shim. Ya. Shim bata. Ya, di sini terjadi hukum iklab, yaitu furushim. Di shim ya. Shimnya ada tanwin. Huruf shimnya adalah harokatnya tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf ba, maka di sinilah terjadi hukum iklab. Ya, bunyi tanwin berubah menjadi bunyi mim mati yang ringan. Ya. Furushin batainuha. Ya, baik. Jadi hukum iklab itu tetap terjadi walaupun baik tanwin dengan huruf ba-nya dalam 2 kata maupun dalam 1 kata, sama saja, tidak ada perbedaan. Baik dalam 1 kata nun mati dengan ba-nya maupun dalam 2 kata tanwin dengan ba, dengan huruf ba, tetap terjadi hukum iklab. Baik, kita lanjut ke dalam contoh yang terakhir, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surah ke-30 ayat 36. Ayatnya yaitu kita baca, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Ya, kita perhatikan garis bawah berada di huruf tun. Ya, tanwin bertemu dengan ba. Sayyi'atun bima. Ya, kita perhatikan bacaannya di sini adalah iklab. Hukum bacaannya iklab. Kenapa iklab? Karena tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka cara bacanya adalah tanwin, bunyi tanwin berubah menjadi bunyi mim mati yang ringan disertai dengung 2 harokat. Sayyi'atun bima. Ya, seperti itulah cara baca hukum iklab. Ya, di sini tertulis baris-baris di bawah. Sedangkan nanti ketika kita baca Al-Quran tidak ada lagi baris-baris di bawah ini. Maka harus kita ingat hukum iklab itu terjadi apabila nun mati bertemu dengan huruf ba atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka di situ hukum bacaannya adalah iklab. Maka kita wajib mendengungkan selama 2 harokat bacaan kita. Ya, maka supaya untuk lebih jelas lagi kita akan mengulang membaca contoh-contohnya dari awal terus sampai terakhir. Diperhatikan, yaitu terutama di tempat yang terjadi hukum iklabnya. Baik, kita baca. Sami'an basira min ba'di anba'aka syahidun baini wa bainakum فإمساكم بمعروف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر متكئين على فرش بطائنها من استبرق وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. Ya, baik. Alhamdulillah, itulah contoh daripada hukum-hukum iklab. Ya, itulah yang namanya hukum bacaan iklab dalam Al-Quran, yaitu apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ba ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba,
maka itu hukum bacaannya adalah iqlab. Bagaimana kita bacanya? Kita membacanya dengan merubah bunyi tanwin atau bunyi nun mati menjadi bunyi mim mati. Ya, seperti jelaskan di atas, menjadi bunyi mim mati yang ringan disertai dengung 2 harokat. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan kita menyimak kajian ini, maka semoga kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Yaitu ketika kita menjumpai dalam Al-Quran ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka kita ingat di situ adalah hukum bacaannya adalah iqlab dan kita dengungkan selama 2 harokat. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.